Selamat malam Ibu. Saya Claudio Tarigan dengan NIM 10202404 akan mempresentasikan dengan judul Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel atau Sampel Non-Probability, penggunaan sampel non-probability dan contoh sampel non-probability. Pengertian sampel non-probability. Pengambilan sampel non-probabilitas adalah teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sebuah penelitian, populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang pertama, pemilihan luas daerah yang ingin diteliti secara menyeluruh. Yang kedua, membuat pembatasan terkait sifat populasi. Yang ketiga, memilih sumber data yang berhubungan dengan populasi. Yang keempat, memperhatikan besaran sampel untuk penelitian. Dan yang terakhir, memilih teknik yang tepat. Jenis-jenis teknik pengambilan sampel non-probability. Yang pertama, quota sampling atau sampel kota. Penarikan sampel kota adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti membagi popularitas ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu, lalu menentukan jumlah sampel dari masing-masing kelompok tersebut dengan jumlah yang diinginkan tercapai. Kelebihannya, praktis dan efisien. Memudahkan peneliti karena jumlah sampel sudah ditentukan sejak awal, sehingga pengumpulan data bisa dilakukan dengan cepat. Kekurangannya, rentan terhadap bias peneliti. Dikarenakan penelitian sampel secara subjektif dapat menyebabkan adanya bias yang mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, sampling accidental atau sampel kebetulan. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih responden berdasarkan pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Responden yang dipilih adalah orang-orang yang sengaja kebetulan ditemui, bersedia memberikan informasi dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kelebihannya, cepat dan mudah diterapkan. Proses pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cepat karena peneliti langsung memilih orang bersedia dan sesuai di lapangan. Kekurangannya, tingkat keberhasilan tergantung keberuntungan, yang artinya peluang menemukan sampel yang benar-benar sesuai dengan kriteria penelitian sangat kecil. Yang ketiga, purposive sampling atau sampel pertimbangan. Sampling pertimbangan adalah sebuah metode yang dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Kelebihannya, sampel sesuai dengan tujuan penelitian, yang dimana peneliti memilih individu yang relevan dan memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti dan mudah dilakukan. Kekurangannya bukan bagian dari metode probabilistik, yaitu tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Yang keempat, saturasi sampling, yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode ini biasanya digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang, atau ketika peneliti ingin mengurangi kesalahan generasi kecil mungkin. Teknik ini mungkin juga bisa disebut dengan sensus karena tidak ada yang dikeluarkan dari populasi. Kelebihannya, tingkat akurasi sangat tinggi. Karena semua anggota populasi dijadikan sampel, maka data yang diperoleh sangat-sangat representatif terhadap populasi. Kekurangannya, kurang efisien untuk populasi besar. Dikarenakan jumlah populasi yang banyak, metode ini tidak praktis karena memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima, snowball sampling atau sampel bola salju. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan secara berantai di mana peneliti dimulai dari sejumlah kecil responden, lalu responden tersebut diminta untuk merekomendasi individu lain yang relevan. Proses ini terus berlanjut hingga jumlah sampel mencukupi. Dengan kata lain, snowball sampling tata cara pengambilan sampel dengan cara berantai atau multitingkat. Kelebihannya bisa dimulai dari informasi yang sangat-sangat sedikit, dikarenakan hanya perlu satu atau dua responden awal, kemudian jaringan responden berkembang secara alami. Kekurangannya, kurang efisien untuk populasi besar. Jika jumlah populasi banyak, metode ini tidak praktis karena memakan banyak waktu, tenaga, dan biayanya. Penggunaan quota sampling. Quota sampling digunakan untuk memastikan bahwa jumlah sampel dalam setiap kategori, misalnya berdasarkan jenis kelamin atau usia, sesuai dengan proporsi dan populasi. Misalnya jika populasi terdiri dari 60% perempuan, maka peneliti akan mengumpulkan 60% sampel perempuan dari total jumlah responden yang ditentukan tanpa pemilihan acak. Penggunaan purposive sampling.
Metode ini cocok digunakan ketika populasi yang relevan terbatas atau peneliti memiliki pemahaman yang cukup untuk menentukan siapa yang paling sesuai menjadi sampel. Penggunaan purposive sampling dapat bervariasi. Di antaranya, maksimum preparation sampling untuk memperoleh perspektif beragam dari subjek berbeda. Continuous sampling meneliti sekelompok yang dengan karakteristik serupa. Typical case sampling menggambarkan situasi yang dianggap mewakili populasi secara umum. Extreme atau deviant case sampling meneliti kasus yang menyimpang dan norma atau tren umum. Penggunaan saturation sampling. Saturation sampling adalah metode pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dan ini digunakan untuk populasi relatif kecil, kurang dari 30, karena peneliti menginginkan hasil yang sangat akurat dengan tingkat kesalahan yang kecil. Penggunaan metode ini cocok dalam penelitian kuantitatif, kualitatif maupun metode, serta dapat diterapkan pada desain penelitian cross-seksional dan longitudinal, terutama ketika populasi sudah jelas dan terbatas. Namun metode ini tidak sesuai dengan untuk populasi besar dan tidak bisa digeneralisasikan ke populasi dengan karakteristik berbeda. Penggunaan snowball sampling. Pada penerapan metode ini merupakan suatu metode yang multi tahapan didasarkan pada analogi bola salju yang diawali dengan bola salju yang kecil, setelah itu membengkak secara bertahap dikarenakan akumulasi salju kalau digulingkan atau pada hamparan salju. Ini diawali dengan sebagian orang dengan permasalahan, setelah itu memperluas sumber pada hubungan terhadap responden. Contoh sampel non-probability quality sampling. Sebagai contoh, dilakukan penelitian terhadap pegawai golongan A2 pada suatu instansi dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel ditetapkan dengan 100 orang sementara peneliti sebanyak 5 orang. Maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan golongan sebanyak 20 orang. Accidental sampling, metode yang dimana sampel dipilih secara acak karena suatu kebetulan atau ketersediaan yang ditemui saat melakukan penelitian. Purposive sampling, sebagai contohnya, mahasiswa ingin meneliti tentang pandangan orang tua dengan umur 65 tentang pemerintahan sekarang. Profesornya yang ahli masalah orang tua dan populasinya menyarankan untuk mengambil sampel dari perkumpulan pensiunan dari daerah tersebut. Saturation sampling, contohnya adalah semua anggota populasi kemungkinan menjadi sampel yang dimana karena kurang dari 30 orang. Snowball sampling, ini dimana sampel diperoleh secara bergulir lewat satu responden membuat responden berikutnya. Responden terpilih mempunyai tingkatan kegunaan yang sistematis. Soal kasus. Yang pertama, sebuah peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap anak-anak di daerah pedesaan. Peneliti memilih beberapa responden awal yang memiliki anak-anak dengan menggunakan gadget tinggi. Responden-responden ini kemudian diminta untuk merekomendasikan orang lain dengan kondisi yang serupa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jawaban yang benar adalah snowball sampling. Karena metode ini digunakan ketika peneliti memulai dengan sejumlah kecil yang relevan, kemudian diminta untuk merekomendasikan individu yang lain yang sesuai dengan kriteria yang sama. Dalam kasus ini, responden diminta merekomendasikan yang memiliki anak dengan penggunaan gadget tinggi yang merupakan karakteristik relevan dengan penelitian. Soal yang kedua, seorang peneliti yang sedang mempelajari pengalaman pasien yang mengalami pengobatan kanker memilih untuk mewawancarai pasien hingga dia merasa bahwa wawancara selanjutnya tidak lagi memberikan wawasan baru. Ini adalah contoh dari metode pengambilan sampel yang meliputi. Jawaban yang benar adalah B, saturation sampling. Penjelasannya karena metode ini digunakan ketika peneliti terus mengumpulkan data sampai tidak ada informasi yang baru yang diperoleh. Peneliti ini berhenti wawancara setelah memungkinkan bahwa wawancara berikutnya tidak memberikan wawasan baru tentang pengalaman yang merupakan indikator dari saturation sampling. Soal yang ketiga, seorang peneliti ingin mengkaji pengalaman siswa yang sudah mengikuti program beasiswa tersebut karena mereka dianggap memiliki pengalaman langsung yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah, jawaban yang benar adalah A, purposive sampling. Dikarenakan metode yang digunakan ketika peneliti memilih individu berdasarkan kriteria yang dianggap penting dan atau relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih hanya siswa yang sudah mengikuti program beasiswa luar negeri karena mereka memiliki pengalaman yang langsung dan relevan. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya Bu.